kesenjangan gender itu kan lebih banyak diartikan adanya sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang paling tidak sangat terganggu dengan aspek partisipasinya dan kesempatannya di dalam dimensi pembangunan. Ya, jadi di situ mau melihat bagaimana sebenarnya adanya kesempatan bagi laki-laki dan perempuan yang bisa menerima dan memanfaatkan semua dimensi pembangunan yang dibuat oleh pemerintah maupun pihak stakeholder lain, sehingga di sana itu paling tidak terlihat jelas mana yang sebenarnya lebih mendominasi peluang-peluang tersebut. Terkait pemberdayaan perempuan dan anak khususnya di bidang kami pengaruh utama gender. Kesenjangan gender, kita mau kembali dulu ke pengertian gender itu sebenarnya apa sih, Bu ya? Karena banyak masyarakat kita di luar sana pemahaman gender itu adalah jenis kelamin, ya. Itu merupakan satu pemahaman yang salah, ya. Untuk laki-laki perempuan itu ada jenis kelamin berbeda dengan pemahaman gender. Jadi sesungguhnya gender itu adalah suatu keadaan atau peran, manfaat, tanggung jawab yang melekat pada si laki-laki dan perempuan yang setara sama, bisa ditukar menukar, bisa ditukar satu dengan bisa laki-laki kerja, perempuan bisa kerja, salah satu banyak contoh di luar sana. Nah itu bisa sesuatu yang bisa ditukar menukar antara laki-laki perempuan. Nah dalam hal kesenjangan gender berarti ada artinya dalam ini ketimpangan ya gender dalam hal akses, peran, kontrol ataupun manfaat dari laki-laki dan perempuan ada kesenjangan. Jadi ada perbedaan antara kesempatan bagi si laki-laki atau perempuan untuk menikmati baik itu akses dari pembangunan ataupun untuk berpartisipasi dalam pembangunan, bahkan untuk menerima dari manfaat si pembangunan ini bagi laki-laki dan perempuan. Nah ini yang kita sedang berupaya untuk meminimalisir akan kesenjangan gender ini agar supaya semua bisa setara. Dalam hal kembali lagi tadi kita laki-laki dan perempuan bisa setara mendapatkan akses pembangunan, bisa berperan partisipasi dalam pembangunan, bisa punya kontrol yang sama dalam pembangunan, bahkan manfaat itu bisa diterima oleh laki-laki dan perempuan setara, perempuan bahkan anak perempuan. Masih banyak stigmatisasi buat perempuan. Sudah kamu perempuan lebih baik di rumah saja, ya kan, nggak usah kerja. Nah, karena itu jadi tanggung jawab dari suami, itu tanggung jawab laki-laki. Di saat kita mendidik anak aja, itu ada kecenderungan kalau laki-laki itu udah digiring untuk menjadi seorang pekerja apa semua. Bahkan mindset berpikir pun dalam konteks ideologis, agama atau apapun, banyak yang membuat terjadinya pemahaman bahwa sudah yang menjadi imam itu adalah suami, yang menjadi pemimpin dalam rumah itu adalah suami. Banyak hal di dalam pekerjaan pun begitu. Ya, contoh misalnya sekarang di ASN sudah apa enggak itu cuti hamil? Iya toh, cuti melahirkan. Hak suami sekarang itu sudah ada, ya kan? Kalau dulu kan tidak. Jadi kalau ada istri mau melahirkan, suami pun itu diberikan hak untuk melakukan mendampingi sampai dalam waktu dikasih cuti juga gitu cuti, ya Pak cuti, ya. Iya. Itu contoh-contoh bahwa itu adalah sebuah strategi bagaimana agar bisa agar laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama. Itu mindset yang sudah ditanamkan sejak dulu. Sejak kami masih kecil-kecil aja, opak omak kita yang dulu-dulu pun itu selalu sudah dididik seperti itu. Itulah mindset cara berpikir patriarki. Jadi bahwa di dunia ini seolah-olah yang dominan itu hanya laki-laki. Segala yang mengambil keputusan itu laki-laki. Tapi di dalam konteks kesetaraan sekarang kan tidak ada lagi seperti itu ya Pak. Karena itu sudah menyangkut hak masing-masing orang. Setiap orang punya hak menentukan diri sendiri. Itu. Apa dampaknya Bu kalau misalkan perempuan ini tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan ataupun pekerjaannya?
Iya, salah satunya tentunya berdampak dari segi ekonomi, baik itu pribadi dan keluarganya. Seperti saya bilang tadi, perempuan itu pasti bukan semuanya perempuan dia berarti dalam satu bentuk keluarga ya. Mungkin dia dalam sebagai pribadi individunya untuk mengembangkan dirinya, untuk memberdayakan dirinya, untuk mendapat suatu pencapaian menjadi tujuan hidup dirinya pribadi dia. Bagaimana dia untuk mencapai satu tujuan pribadinya atau cita-cita harapan dia? Tiap kita manusia kan dilahirkan punya ya. Harapan dan cita itu yang dan itu memang kita sebagai negara kita dilindungi loh oleh undang-undangan bahwa negara melindungi segenap manusia setiap kita yang ada di bawah NKRI ini untuk punya kebebasan memberdayakan untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan dan cita-cita ke depan. Nah, kalau misalnya dari segi dampaknya untuk perempuan ada pembatasan untuk dari segi misalnya mencari pekerjaan, otomatis bagaimana dia akan meningkatkan taraf hidup ekonominya apabila pekerjaannya dibatasi. Nah itu dari segi ekonomi pekerjaan. Misalnya ada orang yang in drive ya, misalnya contohnya salah satu pekerjaan seperti membawa mobil ya, taksi online seperti itu. Di saat perempuan misalnya ya yang membawa, kita langsung membeli stereotype. Loh kok perempuan jadi sopir begini. Padahal tuh mungkin kemampuan dia punya keahlian dari skill ya, driver. Dia punya kemampuan untuk itu. Mungkin dia punya kendaraan juga. Nah, kenapa tidak? Dia bisa menghidupi dirinya pribadi bahkan keluarga. Mungkin dari pekerjaan itu dia bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya, menjadi dampak buat orang lain. Ternyata anggota dewan itu paling banyak perempuan ketimbang laki-laki. Banyak perempuan ya gitu ya Pak ya? 50-an sekian persen itu perempuan, anggota dewan perempuan. Nah, ini sejarah buat Kota Manado. Kenapa? Karena selama ada dewan itu selalu didominasi oleh perempuan, oleh laki-laki. Tapi sekarang itu 50-an persen itu adalah perempuan, hanya 49 sekian persen itu adalah laki-laki. Tabo bale. Nah, walaupun disparitasnya tidak terlalu besar, tapi dengan angka yang persentase dominansi perempuan di atas, itu diharapkan semua kebijakan perspektif yang ada di Kota Manado untuk pembangunan itu bisa mendorong adanya sebuah kesetaraan gender. Karena di situ ada suara-suara perempuan di sana. Ada hak-hak perempuan. Walaupun juga nanti diimbangi oleh suara-suara kaum laki-laki. Dan diharapkan itu bisa mempengaruhi pada kebijakan eksekutif, bukan cuma di dewan. Ini kan posisi yang menarik buat saya, ya, karena walaupun di eksekutif dominansi laki-laki masih banyak, tapi bisa diimbangi oleh anggota dewan Manado yang paling banyak perempuan. Itu menariknya di Kota Manado. Yang pasti di Sulawesi Utara ini kesetaraannya sudah terlihat gitu ya Pak ya. Baik. Yang pasti Ibu Vinci, kalau kita boleh tahu tantangan yang paling sering ditemui nih Bu ya saat mengajak masyarakat untuk lebih inklusif lagi terhadap peran perempuan seperti apa Bu kalau di Sulawesi Utara? Ya, itu tadi yang dinamakan budaya patriarki ya. Bahwa di tahun 2024 barusan nih dirilis sama BPS ya. Jadi masih hot nih. Datanya bahwa IKG kita merupakan salah satu provinsi yang terbesar di Sulawesi, yang terbesar nih mengalami penurunan angka indeks ketimbangan gender yang sebelumnya di 0,422 jadi 0,386. Itu merupakan tentunya bentuk dari sosialisasi dan bentuk pemahaman dari semua masyarakat. Itu suatu hadiah dan kebanggaan bagi kami dan semua kita masyarakat bahwa mungkin banyak di luar sana, bukan mungkin ya, bisa dikatakan bahwa di luar sana sudah banyak pemahaman bagi perempuan kita mampu, terutama yang di legislatif ya Pak, dengan pengambilan keputusan itu karena memang legislatif Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi nomor 1 terbaik untuk indeks afirmasi ya 30% keterwakilan perempuan di tingkat legislatif. Karena dengan ini berarti pemamnya dengan perempuan dapat memberikan dalam hal memberi keputusan kebijakan itu berarti hasilnya bisa juga berdampak bagi semua orang ya. Mari orang ciptakan dan pertahankan nilai-nilai kesetaraan yang sudah menjadi sebenarnya sudah menjadi budaya dari dulu buat kita orang
Minahasa, Iya. orang Sulut, supaya tetap menjadi cerminan buat daerah-daerah lain bahwa di Sulut itu adalah nilai kesetaraannya itu baik dan bisa menjadi contoh bagaimana sebenarnya cara membangun agar nilai-nilai kesetaraan itu bisa terjadi di Sulawesi Utara. Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi tolong jangan dibeda-bedakan. Mari kita bersama membangun bangsa kita, mari kita sama-sama membangun provinsi kita, kota kita yang kita cintai untuk kesejahteraan kita semua.